Oud, iya, salah satu bahan paling mahal di industri perparfuman. Apakah kalian udah pernah coba? Kalau belum, gue akan kasih rekomendasinya untuk kalian semua. Oke, sebelum itu seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Ini disclaimernya. Itu dia disclaimernya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Halo semua, balik lagi sama gue Henry di channel Koki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja semuanya. Di video kali ini gue akan memberikan 10 rekomendasi parfum oud yang gue punya dan gue suka untuk gue share kepada kalian. Tapi sebelum itu gue akan kasih sedikit penjelasan tentang oud itu seperti apa. Jadi oud ini kayu gaharu, agarwood, dia merupakan satu pohon ya. Ada nama latinnya nanti akan gue kasih di sini. Jadi gaharu ini tuh dia bereaksi terhadap serangan dari bakteri, jamur. Ketika pohonnya ini luka, dia mengeluarkan zat-zat tertentu untuk menyembuhkan pohon itu sendiri. Ketika dia terluka itu, lama-lama secara bertahap dia akan mengeras dan berwarna coklat tua sampai jadi agak-agak hitam. Kayu yang hitam inilah yang terinfeksi ini yang diambil. Lebih lama lagi proses penyembuhannya itu dipercaya katanya minyaknya akan lebih banyak. Makanya butuh waktu yang panjang dan juga harganya mahal. Itu aja penjelasan singkat dari gue, setahu gue seperti itu. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa riset sendiri. Oke, ini dia list rekomendasinya. Yang pertama, gue punya Floris Honey Oud. Ya, ketika lo spray ini, aroma yang gue tangkap pertama kali adalah tentu oud ya. Oudnya itu sedikit manis, seperti namanya honey oud. Honey-nya di sini sangat pliket ya, kayak kental gitu, terus juga gooey gitu ya, kayaknya lengket banget gitu. Ada sedikit nuansa soapy-nya juga, kayak sabun. Gua awal-awal nggak bisa pakai ini, karena jujur gua pas cium ini kok aromanya berat banget ya. Gua ngerasa kayak ya susah gitu pakainya. Tapi berjalannya waktu, gue coba untuk nikmatin gitu ya. Ternyata wah ini nggak salah sih. Ini jadi salah satu rekomendasi. Karena buat gue, untuk kalian yang suka parfum oud terus dibalut dengan honey ya, ini sangat-sangat enak. Next gue punya Nina Ricci Elle Extase Rose Absolu. Ya ini parfum segmentasinya perempuan. Gua inget ini juga aromanya mirip-mirip sama MFK Satin Mood yang versi EDP, cuman ini nuansanya lebih fruity, oudnya sebagai base gitu ya, terus ada manisnya juga, ada kayak vanilla, terus ada warm spicy-nya juga, bunganya lebih berasa, rose-nya ya, seperti namanya Rose Absolu, rose-nya lebih prominent, lebih tebal, rose-nya juga rose yang asem buat gua, dan ada nuansa kayak tinta pulpen ya buat gue. Jadi unik sih ini parfumnya. Ini nggak terlalu timur tengah banget, nggak terlalu berat, aromanya cukup enteng. Enak untuk kalian yang suka aroma rose dengan balutan nuansa oud. Next gue punya Armani Eau de Nuit Oud. Ya, aromanya oud biasa ya. Terus ada sedikit nuansa Irishnya, agak powdery. Terus juga agak sedikit manis. Di sini juga cukup berasa kapulaganya ya. Jadi nuansanya hangat, resinous agak dalam gitu. Aromanya mewah ya, dengan nuansa oud yang diberikan ini nggak bau. Biasanya oud itu sedikit bau. Nanti makin lama kalian explore oud, aneka rupa wangi oud itu sangat begitu variatif. Dan ya ini pleasing banget sih buat gue dan aromanya enak. Oke, next gue punya Tom Ford Oud Fleur. Ya, oudnya ini dikombinasikan dengan fleur ya. Fleur itu bunga, bebungaan. Gue nangkep di sini tuh aromanya manis. Oudnya tengah-tengah, nggak begitu dominan, tapi masih ada kecium. Ya di sini juga ada sandalwoodnya, jadi memberikan nuansa kayak creaminess, terus kayak ada sedikit coconut gitu ya, kayak kelapa, kayak santan gitu. Rose-nya di sini dominan ya. Seperti biasa, oud itu sangat matching gitu sama si rose ini. Ada nuansa-nuansa resinous-nya juga, kayak getah pohon gitu ya. Dan juga sangat cocok sih menurut gue dipakai di suasana yang dingin. Next gue punya Tom Ford Tobacco Oud. Ini Tom Ford yang sangat best seller, sempat hilang beberapa waktu lalu, gue nggak tahu kenapa. Hampir ada isu kalau ini discontinue, tapi ternyata mereka rilis kembali. Ini aromanya tajam dan berat ya, oudnya begitu tebal. Tembakaunya juga, tembakaunya di sini bukan tembakau yang manis, tapi seperti daun tembakau kering yang dibakar. Jadi aromanya smoky, insensi, aromanya udah oud, udah tembakau, udah incense, udah akar-akar, semuanya kayak diasepin semua gitu. Jadi, wow, ini tebal banget aromanya dan maskulin banget. Buat gue ini aromanya formal,
kalian pakai suit yang bagus atau pakai kemeja yang rapi, yang nuansanya gelap, pakai ini, wah gila, keren abis. Untuk parfum ini gue sarankan lu sampling dulu sebelum membeli yang besar, karena ini nggak semua orang suka. Ini kayak tipikal parfum yang love or hate ya. Oke, next gue punya Initio Oud for Greatness. Ya, parfum ini sangat hype, sangat begitu populer sekitar 4 tahun yang lalu ketika mereka rilis. Banyak yang coba dan ternyata crowdnya sangat banyak. Oudnya di sini mewah banget aromanya, nggak skanky, nggak bau. Oudnya temenan sama saffron di sini ya, nuansanya kering. Ya, saffron itu tuh biasanya aromanya kering. Jadi ini kombinasi oud dan saffron dengan ada sedikit rempah-rempah yang tipis gitu di tengah-tengah, seperti dikasih kompleksitas sedikit di parfum ini. Ini juga ada nuansa bakarat rouge-nya, yang parfum hype sejuta umat, hanya memberikan nuansa kemewahan di parfum ini. Kombinasi yang sangat-sangat sempurna buat gue. Jadi nggak heran kalau parfum ini segitu hype-nya ya. Oke, next gue punya MFK Oud Silk Mood. Ya, ini yang versi extrait. Dia ada yang extrait, ada yang Eau de Parfum. Yang extrait ini biasa aromanya lebih tebal, beda dengan yang EDP. Silk Mood ini lebih kering ya daripada yang satin. Kalau satin itu kan rose-nya jammy, manis gitu ya, kayak sirup rose. Yang ini lebih kering. Gue lebih suka yang ini. Ada nuansa kemiripan di Nina Ricci yang sebelumnya tadi gue bahas, tapi ini sangat-sangat udah beda aromanya. Biasanya sama oud, ada rose-nya juga, dan banyak parfum yang mengkombinasikan oud dan juga rose. Ini aromanya agak sedikit leathery, nuansa herbal ya, herbal yang green gitu. Cukup kering, tapi nggak ada saffronnya. Saffron kan juga tadi seperti gue bahas, saffron tuh kasih nuansa yang kering. Kalau ini keringnya bukan dari saffron, tapi gue rasa kayaknya dari notes papyrusnya. Papyrusnya ini aromanya sedikit leathery ya, dan juga kering gitu. Kayak varnish. Ya, ada nuansa sedikit varnish kayunya. Jadi nuansanya kering, dingin gitu. Kembali, MFK nggak ada yang gagal buat gua. MFK tuh aromanya enak-enak banget, dan ini salah satu yang gua suka banget, dan ini aroma yang cukup mewah juga ya. Oke, next gua punya Fragrance du Bois Sahara Oud. Ya, mereka sudah rebranding jadi Fragrance du Bois Sahara, nggak ada oudnya, dan konsentrasinya parfum. Jadi seperti extrait 30% ke atas. Punya gue masih yang edisi lama, Eau de Parfum. Jujur gue belum pernah nyoba yang terbaru sekarang seperti apa. Yang gue punya koleksi ini, EDP-nya itu sudah sangat-sangat enak, cukup buat gue. Aroma oud-nya mewahnya luar biasa, tebal banget. Gue ngerasa oud-nya di sini sangat banyak karena nuansanya juga animalik dan juga sedikit resinous, dengan balutan rempah-rempah, aneka rempah-rempah yang dia pakai di sini. Kayak ada aroma bumbu kari ya buat gue. Oud-nya kompleks aromanya, ada rose-nya juga yang kompleks juga. Dan ini aromanya tebal banget ya, dan sangat tahan lama buat gue. Asli ini wanginya mewah banget, nggak semuanya suka, tapi rata-rata teman-teman gue yang pecinta oud, mereka bilang ini enak banget. Next gue punya Yves Saint Laurent M7. Ya, ini parfum yang sudah lama, mungkin di era 2000-an. Parfum ini sangat terkenal. Oud-nya itu pleasing, nggak tebal. Terus ada nuansa embernya juga, ada nuansa pecinan ya, yang akar-akar wangi gitu, dengan aroma dupanya, dengan aroma obat-obatan itu, dibalut dengan nuansa oud dan sedikit resinous dari embernya. Oud-nya nggak yang animalik, aromanya klasik, elegan, mewah. Ya, ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian. Ya, terakhir gue punya Rosendo Matteo No. 7. Ya, ini peculi oud vanilla di namanya. Peculinya begitu berasa, earthy, bau tanah. Oudnya di sini agak sedikit animalik ya. Jadi kayak agak-agak bau skanky menurut gua. Vanilanya juga nggak terlalu manis, porsinya pas. Peculinya juga nggak pahit, sedang lah ya, nggak begitu manis, nggak begitu pahit, aromanya tahan lama, aroma yang stand out ya buat gua. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang parfum oud. Parfum oud ini range-nya luas ya, ada yang bau, ada yang wangi, tapi yang asli itu, yang minyak oud asli itu buat gua aromanya tidak enak. Gua belum bisa menikmati karena bau banget. Tapi kalau lu menemukan porsi yang pas, oud yang hanya dipakai sedikit, itu nuansanya jadi beda banget, jadi mewah banget, jadi enak banget. Ada orang yang suka banget memang ekstrak oud yang tebal. Buat gue belum bisa terima itu karena rata-rata oud itu kan dari kayu yang membusuk ya, kayak terinfeksi gitu. Jadi dia baunya tuh cukup tajam. Bahkan ada beberapa oud itu yang baunya kayak sampah, kayak barnyard, juga kayak kandang sapi lah ya gitu. Jadi aneh buat gue.
Tapi kalau bisa mengolahnya dengan formula yang tepat, dengan bahan-bahan lain yang tepat, itu akan menjadi parfum yang sangat-sangat enak. Ya, rekomendasi gua ini gue berikan kepada kalian. Begitu banyaknya perjalanan gua di dunia perparfuman. Gua awalnya juga sama, nggak suka oud, tapi gue memberanikan diri untuk mengeksplor seperti apa oud itu. Bahkan gue coba ekstraknya seperti apa. Ada yang juga beberapa ekstrak yang cukup enak ya buat gue, kayak aromanya manis, resinous gitu. Tapi bagi sebagian orang, untuk orang awam, gue rasa mereka kurang bisa terima aroma tersebut. Ya, jadi itu aja yang bisa gue berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Gue mohon maaf bila ada informasi atau kata-kata gue yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!